Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ihwati man fillah rahimakumullah, terkhusus saudari-saudariku yang sudah siap belajar malam hari ini ya. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih dimudahkan dalam menyempatkan diri-diri kita dan dimampukan untuk menghadirkan diri-diri kita di tempat-tempat yang senantiasa Allah turunkan di sana malaikatnya mendoakan kita semua. Dan mudah-mudahan kemampuan ini pula yang bisa menghantarkan pertemuan kita dengan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 643 ya. Namun sebelum masuk ke pembahasan hadis ini, saya ingin menyampaikan sebuah pengantar ya, sehubungan dengan fenomena maraknya tawuran yang menjadikan korban berjatuhan ya. Belum selesai orang membicarakan tentang Alawi, sekarang tadi sore saudara ya, di daerah Pasar Rumput ya, ada lagi satu korban dibacok perutnya. Seorang pelajar SMK dan dia meninggal dunia kehabisan darah ya. Saudara dan saudari, kalau kita mencoba memahami masalah ini, akar masalahnya di mana? Ya. Islam sebenarnya sudah memberikan gambaran kegagalan sekolah pertama, karena sekolah pertamanya anak-anak kita bukanlah di SD, SMP, SMA ya. Tapi madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Jadi ketika anak tidak terbentuk dengan baik, terdidik dengan baik oleh kedua orang tuanya, maka anak akan keluar dari kefitrahannya. Bahkan Rasulullah sendiri kan sudah pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci atau dalam fitrahnya adalah bersih. Bahkan sebenarnya setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini semuanya disiapkan menjadi penghuni surga. Tapi pola pendidikan dari orang tua ini yang kemudian menyampingkan dan menyelewengkan fitrah awalnya. Kekerasan yang timbul di dalam rumah tangga saudara, itu adalah benih pertama yang melahirkan kekerasan pada anak-anak kita. Makanya kemarin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa sih yang paling banyak ngaji itu para wanita? Ya karena memang fitrahnya di sana. Kalau wanita sudah nggak mau ngaji, sementara dititip menjadi jalan titipan amanah Allah, lahirnya manusia di muka bumi ini, mau jadi apa? Ya. Alam ini saudara, tanpa adanya kesolehatan para wanita-wanita. Ya. Saya bersyukur sebagai anak lahir dari seorang ibu yang notabene walaupun ibu saya bukanlah terpelajar, karena di zamannya
Jangankan sekolah SMP, SD pun nggak mampu ya. Karena dulu pendidikan dulu, ya walaupun nenek saya orang kaya saudara ya, tapi wanita nggak boleh sekolah. Karena paman saya sekolahnya jauh ya. Tapi ibu saya dari kecil dibilangin nggak usah belajar sekolah, ngapain kamu anak perempuan. Jadi ibu saya ya, tapi punya kecenderungan belajar ngaji, yang penting bisa ngaji ya. Alhamdulillah saudara ya. Saya tidak mungkin menjadi orang yang baik tanpa doa dan kinerja orang tua saya, ibu saya terkhusus. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, kegagalan para wanita, ibu-ibu kita mendidik anak-anaknya di rumah, inilah menjadi faktor pemicu kegagalan anak-anak di dalam sekolah. Jadi yang namanya sekolah, mas saudara, nggak usah SMP ya, di pesantren saja. Yang namanya anak suka nipu ada, suka nyuri ada, bukan nggak ada. Ya. Kenapa? Karena memang dari lingkungan awal, dari rumahnya. Anak itu mengalami kekerasan psikologi ya, karena mungkin ibu sering menderita, disakiti oleh suaminya, oleh bapaknya. Akhirnya si ibu, si wanita yang tidak bersabar atas penderitaan ini, dia mengekspresikan kemarahan kepada suaminya, kepada anaknya. Sehingga kalau suaminya marah, susahnya yang dikebukin anaknya. Nah, anaknya mau ngebukin siapa? Kan gak mungkin ngebukin balik ibunya kan. Ya dikebukin adiknya, kalau dia punya kakak, kalau dia kakak, adiknya. Nah, kalau adiknya nggak ada, di luar berantem, cari pelampiasan. Jadi sekarang kita lihat, sekarang itu justru semangat menghabisi itu, naudzubillah min dzalik, membunuh itu. Gimana mungkin sekolah bawanya celurit ya, bawanya pentungan sabuk yang ujungnya ada gerigi itu. Jadi subhanallah dan naudzubillah min dzalik saudara. Jadi ini gambaran ya, bahwa beberapa penelitian yang menyebutkan hari ini masyarakat Jakarta banyak yang stres, betul ya. Bahkan penelitian dari rumah sakit jiwa di Bogor itu, lebih dari 60% sebenarnya masyarakat Jabodetabek itu stres. Cuman yang gila, yang terekspos tidak nyampe segitu. Nah itu 60% yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Nah jadi begitu saudara ya. Jadi bersyukur kita yang masih mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menenangkan hati-hati kita. Karena hanya agama saudara, hanya keyakinan kepada Allah, hanya kedekatan kita kepada Allah lah yang akan menenangkan hati-hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyatukan diri kita dengan Allah lah hati-hati manusia akan menjadi tenang dan tentram. Nah, hari ini, malam ini saudara, informasi yang insya Allah menjadi panduan dan ketentraman kita di dalam memahami masalah harta adalah masalah zakat. Dan ini kita lihat di hadis nomor 643 ya, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata minal ladzi na'udduhu lil bai'i, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyinun. Dan dari sahabat Samurah bin Jundab ya, ada Jundub, ada Jundab bacaannya. Beliau adalah seorang sahabat yang biasa dipanggil Abu Sa'id. Hidup di kota Basrah, ya, Basrah, dan wafat di tahun 58 Hijriah. Sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat. Di sini arti awalnya sedekah ya.
untuk mengeluarkan sedekah dalam tanda kutip zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Lil bai'i, jual beli. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa isnaduhu layyinun, dan sanadnya lemah. Saudara dan saudari wanbillah rahimakumullah, rujukan hadis ini adalah kitab Sunan Abu Dawud nomor 1335, juz yang keempat, halaman 362. Hadis nomor 1335 ini dimasukkan oleh Sunan Abu Dawud dalam pembahasan atau dalam bab apakah semua harta jika diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi bentuknya pertanyaan. Dengan judul ini saudara, maka setidaknya kita bisa memahami salah satu diskusi di kalangan ulama-ulama soleh dahulu, salafus solih, adalah tentang ada tidaknya zakat pada barang perniagaan. Itu sebabnya dengan adanya hadis Abu Dawud ini, maka hadis ini kemudian dijadikan salah satu hujah adanya zakat perniagaan. Hanya saja saudara dan saudari, kenapa ini masih terus menjadi perdiskusian? Karena salah satunya status hadis ini, di mana secara sanad hadis ini datang melalui seorang rawi yang bernama Sulaiman bin Samurah. Sulaiman bin Samurah ini di kalangan para pencatat hadis termasuk salah seorang yang majhul. Majhul itu kurang dikenal atau tidak dikenal. Nah, itu sebabnya karena kemajhulan seorang rawi yang bernama Sulaiman bin Samurah ini, salah satu pensyarah hadis, khususnya orang yang mensyarah kitab Sunan Abu Dawud, yaitu Imam Abu Thayyib Muhammad Samsul Haq Al-Azim Al-Abadi, dalam kitabnya Aunul Ma'bud menyebutkan hadis ini didiamkan, sakata. Hadis ini didiamkan oleh Abu Dawud itu sendiri. Artinya kalau didiamkan Abu Dawud sendiri tawakuf, jadi tidak menjadikan hadis ini sebagai hujah, tetapi beliau sampaikan karena memang ada keterangannya tentang hadis ini. Sementara itu saudara, Ibnu Abdul Bar menyebutkan kalau hadis ini baik. Itu sebabnya tadi saya sampaikan di kalangan fuqaha dulu ada diskusi apakah harta yang mau diperdagangkan ada zakatnya atau tidak. Kenapa diskusi ini ada? Karena status hadis ini tadi ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Yang melemahkan salah satunya adalah Abu Dawud sendiri, yang kemudian ditegaskan oleh Imam Abu Thayyib Muhammad Samsul Haq Al-Azim Al-Abadi, yang di dalam kitab Aunul Ma'bud
ketika mensyarahkan hadis Abu Dawud nomor 1335 ini dengan menyebutkan Abu Dawud sendiri pun mendiamkan hadis ini. Sementara analisis hadis yang lain seperti Ibnu Atibah menganggap itu baik, ya. Hadis ini baik. Lalu yang menjadi pertanyaannya, jika hadis ini masih dianggap baik, artinya kalau baik bisa dijadikan rujukan, pasti harus ada keterangan yang menguatkan, kan begitu. Nah, saudara dan saudari, ada beberapa keterangan yang dianggap menguatkan. Keterangan yang menguatkan itu diantaranya datang dari Imam Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni, kemudian Al-Hakim, Daruqutni dan Al-Hakim rahimahumallahu menyandarkan pada sebuah riwayat yang datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, di dalam riwayat Al-Hakim dan Daruqutni dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di sana diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya apa? Fil ibli shadaqatuha, pada unta ada zakatnya. Wa fil ghanami shadaqatuha, pada binatang kambing ada zakatnya. Wa fil baqari, binatang sapi ada zakatnya. Lalu terakhir dia mengatakan wa fil bazzi shadaqatuhu. Ini ada kalimat wa fil bazzi, ya. Alif lam ba zai. Wa fil bazzi shadaqatuhu. Yang disebut al-baz, dan pada kain-kain yang dijadikan atau disiapkan untuk dijual, shadaqatuhu, ada shadaqahnya. Di sini ternyata juga sama, ada zakatnya. Nah, keterangan ini saudara dan saudari yang datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa hadis Abu Dawud itu dianggap bisa dijadikan hujjah atau naik statusnya dari hadis yang lemah karena adanya Sulaiman bin Samurah, perawi yang tidak dikenal, ya, menjadi hasan. Nah, karena alasannya adanya riwayat ini, ya, riwayat yang disandarkan kepada Imam Daruqutni dan Al-Hakim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana secara kelengkapannya fil ibli shadaqah, pada unta ada zakat, pada kambing ada zakat, kambing gonam, di sapi al-baqar, ya, ada zakat, wa fil bazzi shadaqatuhu, dan dikala di bazzi, yaitu kain yang dijual, ya, bisa menjual, itu ada zakatnya. Imam Nawawi saudara rahimahullah, ya, Imam Nawawi yang kita kenal sebagai pensyarah hadis atau penulis kitab Arba'in atau kitab Riyadhus Shalihin, menyebutkan hadis ini lebih kuat dibanding hadis yang dianggap sejenis yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Kenapa? Di Imam Ahmad, saudara, dalam kitab Musnad Ahmad ada hadis yang sejenis, cuman bukan fil bazzi, tapi ada tuliskan wa fil burri.
sadaqatuhu. Al-bur ini biji gandum, saudara. Ini beda, ada tidak tasid ya. Di Imam Ahmad ada hadis seperti sama. Fil ibil sadaqatuhu wa fil ghanami sadaqatuhu wa fi al-baqari sadaqatuhu wa fil burri sadaqatuhu. Kalau Imam Nawawi mengatakan kalimat yang menyebutkan al-bazzi ini lebih kuat dibanding yang fil burri sadaqatuhu. Ini riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Kalau ini lihat di dalam kitab Musnad Ahmad. Nah, ada keterangan seperti ini. Itu sebabnya di kalangan fuqaha perbedaan itu menjadi pengkaya sebenarnya. Karena kenapa orang berbeda? Karena adanya teks-teks seperti ini. Beda titik, beda makna. Bahasa Arab begitu, saudara ya. Cuman burinya jangan buri Jawa, ning buri. Kalau jauh ning buri berarti di belakang. Nah, jadi buzi, ya. Tapi juga buzi bahasa Inggris ya, bas. Ya. Nah, begitu. Nah, saudara-saudari wan fillah rahimakumullah. Ini keterangan yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang kekuatan hadis ini ya, dibanding hadis yang tadi ya, yang disandarkan pada Imam Ahmad ya, tadi wa fil burri sadaqatuhu. Inilah yang menjadi hujah kenapa riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud hadis nomor 1335 yang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dimasukkan dalam hadis nomor 643 kitab Bulughul Maram ini masih bisa dijadikan hujah ya. Jadi hujahnya tentang apa? Tentang adanya zakat pada harta perniagaan. Atau biasa disebut dengan istilah zakat perniagaan. Nah, saudara-saudari wan fillah rahimakumullah. Ini tentang penjelasan di sini. Kemudian ada beberapa penjelasan lain ya tentang tema ada tidaknya zakat pada harta perniagaan. Yang pertama, saudara, secara tekstual yang wajib dikeluarkan dari barang yang akan dijual adalah sedekah. Ini secara teks. Bukan zakat. Kenapa? Karena secara umum, saudara, kalau merujuk kepada apa yang dijual, ini tidak ada limitasi. Sedangkan yang berkaitan dengan zakat ada limitasi. Limitasi waktu kepemilikan dan limitasi nisab. Kan begitu. Kalau yang dijual senilai nisab emas, katakanlah 100 juta, maka jelas bukan lagi sedekah, zakat. Kenapa? Karena nisabnya di atas nisab emas. Ya. Karena kan kemarin sebelumnya kita pernah bahas, diskusi para ulama itu juga ketika menetapkan nisab emas itu ada yang berbeda. Ada yang menyebutkan asumsinya sekitar 85 gram emas, ya. Ada yang menyebutkan 93 gram. Ada perbedaan perhitungan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas minimalnya adalah 85 gram emas. Kan begitu. Nah, sekarang kita ukur. Kalau asumsinya 80 gram saja, kali 500.000 sudah 40 juta. Maka minimal kalau dagang itu barang yang dijualnya nilainya di atas 50, maka ada yang dikeluarkan zakat. Hanya kalau dimilikinya sudah 1 tahun. Ya. Kalau belum 1 tahun, maka tidak ada zakat. Itu sebabnya secara tekstual, makna yang pertama di sini sebenarnya yaitu adanya kewajiban, kalaupun dimaknai sebagaimana ulama-ulama dahulu menyepakati adanya kewajiban mengeluarkan sesuatu dari barang dagangan, maka yang pertama bukan zakat tetapi sedekah.
Maksudnya kalau Anda jualan nilainya cuma 10.000, ya jadi biar laku sedekah dulu begitu. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena kewajiban berbagi itu mengikuti batasan kemampuan saudara ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana poin penjelasan awal, hadis ini menjadi dalil wajibnya zakat perniagaan. Yang menjadi penguat saudara di kalangan fuqaha mengatakan, dalil lain yang menguatkan kenapa jatuhnya jadi wajib. Ya. Karena adanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 267. Nah, di ayat 267, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Baik, nanti kita lanjutkan setelah Isya, tapi silakan dicatat aja. Jadi surat 267 itu kalimat wa'ang ma kasabtum. Inilah wajhu istidlal atau kata yang menjadi sebab adanya dalil atau hujah wajib zakat perniagaan. Kasabtum apa artinya yang kamu usahakan atau dalam kurung hasil usaha. Ya, demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Hujjah yang menguatkan akan adanya kewajiban zakat pada perniagaan ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 267, di mana pada ayat tersebut disebutkan firman Allah tersebut ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Aplikasi dari makna nafkahkanlah dari hasil usahamu yang baik-baik ini menurut para fuqaha adalah zakat perniagaan. Nafkah di sana dimaksudkan adalah keluarkan zakatnya. Maka sabtum hasil usaha. Nah, ini yang kemudian menjadi hujjah penguat akan adanya zakat perniagaan, dan zakat perniagaan didudukan sebagai wajib. Kemudian yang ketiga saudara, jika perniagaan itu diwajibkan zakat padanya, maka harta yang atau jumlah modal yang dianggap harus memenuhi standar zakat adalah yang jumlahnya mencapai nisab. Keterangan ini disandarkan kepada kitab Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra juz yang keempat halaman 147 diceritakan oleh seorang tabi'in ya, dari Abu Amr bin Hammas ya, dari bapaknya
Beliau ini dulu pernah lewat di hadapan Amirul Mukminin, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dengan membawa dagangan-dagangannya. Lalu kata sahabat Umar, wahai Hamas, ya, coba lihat apa yang kalian jual, atau apa yang kau jual, dan sudahkah engkau menunaikan zakatnya? Lalu tabi'in ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya hanya menjual lauk pauk. Dalam bahasa hadis itu ada yang menyebutkan al-udum, ada yang menyebutkan al-adama. Al-adama itu sejenis bagian dalam kulit yang disamak, yang kemudian bisa dijadikan makanan. Kalau sekarang mungkin kerupuk apa? Ya, kerambak ya, kerambak begitu. Dan beliau ini menjual, di samping itu juga ada satu lagi, yaitu ada sejenis alat ya dijual. Lalu oleh sahabat Umar ibn Khattab dihitung, rupanya nominal dari jumlah barang yang dijualnya itu memungkinkan dia mencapai nisab. Itu sebabnya walaupun keterangan yang ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud atau hadis Bulughul Maram nomor 643 ini bersifat umum, maka kalau dipadukan dengan keterangan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra, maka dagangan yang wajib dizakati itu harus mencapai hitungan nisabnya. Nah, dengan demikian saudara dan saudari, maka menjadi atau mudah dipahami, kalau dagangan belum nyampe nisab, kewajiban awalnya adalah sedekah saja. Tapi kalau sudah mencapai nisab, maka jatuhnya zakat. Kalau sedekah itu berarti tidak wajib setiap tahun, itu bisa dikeluarkan seperti perhiasan, dikeluarkan di awal ya, dan seterusnya sampai nunggu sampai nisab. Tetapi kalau tidak sampai nisab, ya tadi sedekah di awal sudah mencukupi. Nah, dengan demikian saudara dan saudari iman fillah rahimakumullah, inilah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah zakat perniagaan. Lalu kalau diuraikan ya, ketentuan yang berkaitan dengan zakat perniagaan, yang pertama adalah zakat perniagaan itu dihitung dari nilai jumlah barang dagangan dan hasil keuntungannya, ya, keuntungan bersih saudara. Jadi sudah dipotong hutang piutang, hutangnya dan biaya operasional. Jadi modalnya berapa, untungnya berapa, maka dari untung ini dikeluarkan dulu biaya operasionalnya berapa, kalau ada hutang-hutang berapa. Tetapi kalau memang ada piutang yang memungkinkan mudah cairnya, maka itu dimasukkan. Jadi digabungkan antara modal dan keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, hitungan nisabnya ya, itu disandarkan pada nisab emas ya. Dan nilai barang yang dihitung saudara bukan pada saat pembelian pertama, tetapi nilai pada saat jatuh temponya zakat. Maksudnya begini, pada bulan Januari tahun 2012 kita punya barang yang mau dijual harganya 10.000. Ketika Januari 2013 1 tahun, nilai barangnya yang modal tadi sudah mengalami penyusutan. Ya, misalkan jatuh menjadi 9.000, maka yang dihitung dari nilai 9.000 bukan dari nilai 10.000. Itu untuk barang yang mengalami penyusutan. Bagaimana dengan misalkan Anda jual beli rumah? Biasanya cenderung kan naik ya. Kalau rumah kan tanahnya minimal. Modal tanahnya dulu per meter masih 100.000 per meter. Tapi kemudian dengan hasil perubahan macam-macam, ketika Anda jual jadi komplek, maka nilainya jadi 500.000 per meter. Nah, kalaupun mau dihitung zakat, adalah yang nilai pada hari wajibnya zakat. Yaitu satu hal tadi. Berarti
500.000 per meternya dihitungnya. Begitu. Baru nanti tadi dihitung dari kausus pertama kan modal pertama atau jumlah aset tadi. Yang tadinya cuma punya katakanlah 1 hektar atau 1.000 meter, awal dulu nilainya 100.000, sekarang 1.000 meter kali 500.000. Itu yang dijual. Dikurangi itu utang, kalau kita masih punya utang bank, segala macam utang, biaya operasional berapa, maka itulah yang wajib dizakati pada tahun tersebut, 1 tahun. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, besar zakatnya berdasarkan kesepakatan para ulama adalah sebesar 2,5%. Nah itu. Atau kalau istilah ini 1/40 ya. 40, 1/40-nya. Jadi memang ini termasuk hal yang meringankan kalau 1/40-nya. Kemudian ya, saudara, kalau kita merujuk pada ketentuan zakat yang lain seperti zakat tanaman-tanaman, si penaksir kalau itu diserahkan kepada petugas amilnya, maka naksirnya itu harus disisakan 1/3-nya. Jangan dihitung semuanya. Tapi itu kalau zakatnya diambil alih oleh amil. Ya, kalau di kita kan enggak ya. Kita cukup baik orang-orang Islam kita ini mau bayar zakat tanpa dikejar-kejar amil. Ya. Bahkan karena sistem hukum kita belum menjadikan zakat sebagai item yang meringankan pajak, maka terjadi double, zakat juga, pajak juga. Itu sebabnya kenapa kalau kita bicara zakat itu keberkahan, kalau bicara pajak bukan keberkahan. Karena banyak akhirnya orang-orang miskin juga wajib membayar pajak. Ya. Bagaimana tidak? Karena yang menjadi subjeknya adalah manusia. Sedangkan Islam bukan manusianya, saudara. Islam itu menjadikan sesuatu sebagai objek pajak atau menjadi subjek pajak itu karena hasil yang dihasilkannya. Ya. Makanya zakat itu dari kekayaan, bukan dari orangnya. Tapi kalau pajak kan pajak orang. Ya. Punya tanaman, pajak bumi bangunan. Belum pajak penghasilan. Penghasilan PPN ya, ada pertama nilai, ada PPNBM, pertama nilai barang mewah, PPNBM. Jadi kalau punya mobil 1, zakatnya berapa, pajaknya berapa, punya mobil 2, 3, ini zakatnya semakin akumulatif. Ya. Yang bayar pajak orang ini itu juga. Ya. Nah, jadi saudara dan saudari, maka terjadi memang pengumpulan aset kepada institusi kenegaraan yang akhirnya kemudian dijadikan sarana seperti yang dalam kasus Gayus and Gang ya. Jadi begitu dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara Iwan Pilar Makmo, itulah sebabnya kenapa akhirnya memang hari ini bahkan kemarin hasil Munas PBNU ya, salah satunya adalah menolak pajak. Ya. Jika pajaknya masih dikorupsi. Cukup berani ya, Nahdlatul Ulama kemarin berani dia membuat rekomendasi ya, salah satu rekomendasi dari musyawarah nasionalnya di daerah Cirebon itu menolak pajak jika pajak masih dikorupsi, selama korupsi. Dan memang saudara yang dikorupsi kan memang pajak sebenarnya. Karena APBN, APBD itu kan salah satu item penghasilannya dari pajak masyarakat. Pajak kita belanja ke Alfamart, pajak kita belanja ke Indomaret, ya. Pajak kita punya tanah dan bangunan, pajak kita punya apa, semua kan pajak. Ya, belum, makanya tadi memang ada perkembangan. Sekarang ada standarisasi penghasilan yang diwajib dipajaki di negara kita itu naik di atas 3 juta, saudara. Kalau kemarin tuh di bawah 2 juta sudah kena pajak ya. Saya nggak ngerti pola pikirnya karena memang sistem perpajakan kita masih mengadopsi sistem kolonial ya, dari penjajah. Jadi memang negara itu
Ya gimana jadi pamong praja ya, pelayan, memang jadi pangkreh raja. Ya, minta dilayani karena dari awal pun kita sudah harus mengeluarkan seperti itu. Dan celakanya uang-uang itu justru untuk kita dikorupsi, untuk jalan-jalan ya. Dan banyak hal saudara ya. Nah ini tentang masalah zakat saudara, zakat perniagaan. Jadi amat sangat meringankan sebenarnya karena hutang diakumulasi dalam perhitungan ya. Tetapi kembali itu juga kalau semuanya memenuhi standar ada minimal nisabnya ya. Kalau Anda cek misalkan nisabnya adalah nisab emas. Jadi kalau aset Anda, modal Anda senilai minimal 85 gram emas atau antara 90, karena memang di kalangan fuqaha ada dua keterangan membuat standarisasi nisab itu. Emas itu ada yang menyebutkan 85 gram, ada yang menyebutkan 91 gram. Begitu. 91, sekian. Dan kemudian saudara, zakat perniagaan ini juga berlaku baik dalam sifat institusional maupun individual. Kalau individual memang usaha sendirian. Kalau institusional seperti PT, CV. Sebab kalau CV masih mungkin dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ya. Tapi kalau sudah PT, biasanya pemilik modalnya banyak. Ya, apalagi kalau sifatnya PT yang sudah perseroan terbatas dan terbuka sifatnya. Kalau sudah terbuka itu yang listing di saham itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka. Ya, mereka jual saham di sana. Nah, jadi saudara dan saudari Allah ini tentang masalah zakat perniagaan ya. Tapi kembali karena pada dasarnya kewajiban berbagi itu mengikuti kapasitas dan kemampuan. Maka walaupun misalkan kita tidak mencapai sesuatu yang distandarkan, tetap memang sebaiknya kita harus berbagi ya. Karena ada hadis umum, malaikat itu setiap pagi mendoakan orang-orang yang menginfakkan hartanya, entah seperak, 2 perak, itu setiap hari itu malaikat berdoa untuk kita. Jadi memang sebaiknya ya diikhtiarkan. Tiada hari tanpa kita bersedekah atau berinfak. Karena bagaimanapun itu adalah bagian hal yang memudahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pelit, memang Islam tidak menganjurkan pelit ya. Karena ayat umumnya juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tidak mesti zakat karena kemarin kita bahas ada istilah sedekah, ada infak, ada zakat. Dari infak ini yang wajib adalah pertama kepada diri, keluarga, yang punya kewajiban-kewajiban, ya, hubungan-hubungan. Ya, dari sedekah ini bisa ada hibah, ada wakaf, ada hadiah, ada macam-macam. Jadi berbagi pada orang lain itu semuanya mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi saudara ya, kita lanjut ke hadis nomor 644. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa firrikazil khumus muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zakat dari harta rikaz adalah seperlimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kalau merujuk kepada Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, Imam Bukhari menulis dari sahabat sama ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 1403. Sedangkan Imam Muslim menulisnya di nomor 3226. Nah, merujuk pada kitab Sahih Bukhari nomor 1403, hadis ini lengkapnya adalah demikian saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jubarun. Binatang gembalaan yang mencelakai tidak dapat dituntut belanya. Wal bi'ru jubarun. Orang yang celaka karena menggali sumur maka tidak bisa dituntut. Ya, tidak boleh dikenakan denda kepada orang yang punya sumurnya. Wal ma'dinu jubarun. Kemudian harta yang terpendam. Ya, kemudian orang yang menggali untuk mendapatkannya, maka
juga termasuk pemilik areanya tidak bisa dikenakan denda. Wa fir rikazil khumus, pada barang-barang yang ditemukan ada zakatnya sebanyak 1/5. Ya. 1/5 itu kurang lebih 20%, saudara ya. 20%. Nah, saudara-saudari wan fillah rahimakumullah, hadis ini di kalangan ulama dimaknai dua. Yang dimaksud rikaz, ar-rikaz. Di kalangan ulama fuqaha memaknai rikaz ada dua. Yang pertama, rikaz dimaknai harta peninggalan orang-orang sebelumnya yang tertimbun dalam tanah. Rikaz. Jadi misalkan lagi gali tiba-tiba ditemukan emas ya, atau kalau di area-area penggalian daerah-daerah yang mengandung unsur sejarah, misalkan di sana ditemukan ada piring dari emas, ya, peninggalan dari zaman-zaman dahulu begitu. Itu disebut harta rikas. Jadi ar-rikas pengertian pertama adalah harta peninggalan orang-orang sebelumnya yang tertimbun dalam tanah. Kalau dalam istilah hadis, al-malul madfunu fil ardi min kunuz. Ya. Harta yang tertimbun di tanah dari perniagaan dari orang masa dulu. Nah, yang berpendapat seperti ini diantaranya Imam Malik rahimahullah. Ya. Imam Malik rahimahullah ini menyandarkan pendapatnya kepada beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis tadi yang sahih Bukhari dan Muslim. Ya, karena hadis tadi bicaranya sebenarnya tentang banyak hal. Binatang gembalaan yang mencelakai tidak dapat dituntut belanya. Penggali sumur dan mencelakai tidak dapat dituntut belanya. Menggali barang tambang. Kemudian kayak pernah kejadian di Meksiko ya. Orang gali tambang kemudian runtuh. Ya. Maka sebenarnya kalau itu kejadiannya pada perusahaan-perusahaan individu, sebenarnya itu tidak dikenakan. Ya. Cuman kan karena sekarang sistemnya memungkinkan orang bisa nuntut kepada ganti rugi kepada pemilik perusahaan. Tapi kalau seperti di Kalimantan Timur, saudara, yang orang bangun gorong-gorong atau di pongkor ya, individu gali kemudian dia runtuh, ya itu sudah Allahu Akbar ya. Karena menuntut sama siapa begitu ya. Ya. Karena itu biasanya individu-individu. Dan memang sebenarnya kalau merujuk pada hadis Bukhari, kalaupun itu berbentuk institusi, sebenarnya nggak bisa menuntut, ya. Karena ya, di samping ada faktor-faktor yang memang itu pekerjaan yang beresiko tinggi awalnya, begitu. Nah, jadi saudara-saudari wan fillah rahimakumullah, kalau dia dari hadis awalnya, maka pengertian rikaz itu adalah harta peninggalan orang sebelum yang tertimbun tanah. Kemudian pengertian yang kedua, saudara, ya, rikaz dimaknai sebagai barang apa saja, ya, segala jenis barang tambang. Entah itu berbentuk batu bara, entah itu berbentuk minyak dan gas, baik yang ada di atas daratan maupun di bawah lautan, tidak. Ya. Terus apalagi? Ada batu bara, ada emas permata, semuanya ya, itu dikategorikan barang tambang. Nah, yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Hanifah, dan fikih Ja'fariyah. Ya. Jadi ini yang berpendapat seperti itu, saudara. Jadi kalangan ulama ada dua pendapat besar ya, memaknai rikaz sebagai barang temuan dengan barang tambang. Kalau barang temuan, saudara, berarti ya kalau dihitung dari istilah temuannya, maka sebenarnya tidak ada istilah nisab, nggak ada nisab dan haul. Kapan ente nemu emas, ya, maka itu wajib dikeluarkan 1/5-nya untuk baitul mal kaum muslimin. Cuman sekarang baitul malnya nggak ada, ya gitu. Ya, misalkan dulu kalau di dalam kitab Bahrul Adab itu, saudara, ada sebuah kisah. Jadi ada orang bertetangga. Si tetangga itu membeli tanah dari tetangganya. Suatu hari ketika tetangganya menggali, ditemukanlah emas yang cukup banyak.
Tetangga yang baik ini menyerahkan kepada si penjualnya. Saudaraku, saya mau mengembalikan emas ini. Kata si penjualnya, loh ini milik engkau. Enggak, saya kan dulu beli cuman beli tanahnya doang. Kata si pembelinya. Kata saudaranya yang baik, iya saya juga dulu jual tanah dan isinya. Terserah mau ada apa milik ente. Enggak, saya merasa enggak mau beli. Oh itu luar biasa ya. Kalau sekarang kan enggak bilang-bilang ya. Oh mumpung ya. Jangan ketahuan. Kalau sekarang. Nah akhirnya itu sampai kepada hakim saudara. Jadi dua-duanya membawa emas itu. Saya nggak mau, saya yang satu menyerahkan, jadi duanya nggak ada yang mau. Hanya kata hakim begini, solusinya gampang. Kamu punya anak gadis kan? Iya. Kamu anak bujang kan? Ya. Udah nikahkan, itu buat modal mereka. Udah jadi nikah saudara ya. Ini udah bagus banget. Kenapa? Karena orang tuanya pasti soleh, ya kan? Nggak rebutan harta kan? Kalau sekarang kan ada istilah, lo kawin tuh sama yang kaya biar emak kebagian, kan begitu. Ada istilah morotin begitu. Ya itu kan orang ada ketakutan seperti itu. Tapi subhanallah itu akhlak itu memang sekarang udah jarang saudara ya. Ditemukan orang-orang soleh seperti itu. Yang ada itu tadi, kalau di cerita saya di Papua itu, jadi orang Papua jual tanah, itu ada pohon duriannya. Begitu musim durian pada datang lagi. Dia bilang, Papa ini durian punya saya. Loh saya kan sudah beli. Kan saya jual cuma tanahnya Bapak. Gitu kan. Durian tidak saya jual. Oh, marah ribut lah. Akhirnya si pemilik, udah kalau begitu saya tebang aja. Ya jangan Bapak. Kalau itu Bapak beli lagi. Harganya tambahin. Benar ditambahin saudara. Nah, itu di masyarakat Indonesia Timur masih ada tradisi seperti itu. Makanya ya. Kalau di kita mungkin nggak ada ya. Kalau kita yang terlihat saja. Biasanya saya jual kebun. Sekarang semua milik Anda. Begitu. Dan termasuk sebenarnya di dalamnya. Tetapi tadi kesolehan-kesolehan seperti tadi ya memang amat sangat jarang. Nah kembali ke masalah saudara. Jadi ada dua pendapat tentang mana rikaz ya. Nah kalau dilihat dari dua perbedaan pendapat ini saudara, maka kalau rikaz dimaknai barang temuan tidak ada nisab dan haul. Karena itu proses pencariannya tidak melalui proses kesengajaan. Ya, tapi kalau makna yang kedua, rikaz dimaknai dengan al-ma'adin, ya. Al-ma'adin, ya. Itu maka mengandung unsur, yaitu harus melalui nisab. Kenapa? Karena ma'adin yang disebut barang tambang itu proses investasinya besar. Ada proses kesengajaan, maka ada standarisasi nisab, ada standarisasi haul. Dan zakatnya sama ya. Sebagian ya, kalau dilihat dari keumuman hadis ini, maka zakatnya adalah sebanyak 1/5, 20%. Nah ini yang dipercaya termasuk diikutin oleh Imam Abu Hanafi ya. Imam Hanafi mengatakan zakat presentasi wajib zakatnya adalah 1/5, 20%, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Sementara ya, bagi ulama yang memahami kalau rikaz itu di mana ma'adin barang tambang yang di sana ada investasi, zakatnya bukan 20%, kembali ke standarisasi emas tadi 2,5%. Itu perbedaannya saudara. Ya. Perbedaannya. Karena ada yang dijadikan analogi, kias. Ya. Kiasnya, karena untuk mendapatkan barang tambang kan harus ada modal, ada investasi. Gak mungkin orang gali emas, ya itu cuman butuh cuman pacul doang. Pasti orang itu mensengaja dengan pekerjaannya. Dan untuk mensengaja itu kan belum tentu dapat, maka ada proses buat makannya, buat minumnya dan lain sebagainya. Nah, ulama berbeda pendapat dalam dua hal. Itu tadi, kalau yang berpendapat bahwa yang harta rikas dikategorikan temuan maka zakatnya adalah 20%, tetapi kalau di mana ma'adin barang tambang yang proses untuk mendapatkannya itu harus ada investasi, maka dikembalikan kepada kaidah umum, standar umum, itu zakatnya cuma rub'ul usyur, 2,5%. Nah, bahkan kalau Imam Malik itu berpendapat segala apa sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi, maka kekayaan itu menjadi milik kaum muslimin, baitul
baitul mal ya, baitul mal. Tapi kembali karena tadi kalau di Indonesia kan barang rikasnya banyak tuh, ada Freeport ya, tetapi memang masyarakat sekelilingnya tidak dapat ya. Makanya yang layak digunakan hukum untuk menyelesaikan kayak kasus Freeport supaya masyarakat sekelilingnya tidak ribut, sepertiga aset Freeport itu wajib milik masyarakat sekelilingnya. Baru pemerintah mengambil dari zakatnya. Baru nanti investasinya seperti apa. Begitu gitu. Sebab kalau masyarakat sekelilingnya ikut miskin, kasihan. Ya. Kenapa? Karena pasti menimbulkan kesenjangan sosial ya. Dan biasanya kesenjangan sosial dan kekerasan sosial ini terjadi kayak di Papua, orang saling menembak karena awalnya karena tadi merasa diperlakukan tidak adil. Saya yang punya tanah diusir, orang lain datang menikmati kekayaannya, maka marahlah dia. Jadilah kemudian dalam istilah-istilah baru gerakan-gerakan separatis ya. Cuman memang tadi karena istilah separatis itu memang dibesarkan oleh Barat, kalau orang separatis hukumnya beda dengan teroris. Kalau teroris itu kalau urusannya agama, kalau urusannya isme negara itu separatis. Anda bukan teroris ya. Maka Anda diperlakukan dengan mulia. Tapi kalau teroris, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini saudara pembahasan kita malam hari ini. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan sehubungan dengan masalah ini ataupun masalah yang lainnya. Walafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dari Ahwat yang khususnya sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui online, silakan ketik pertanyaannya, insya Allah nanti dibacakan. Ustadz, mohon penjelasannya apabila saat ini saya memiliki uang 20 juta rupiah belum sampai nisab, lalu setahun kemudian uang saya sudah sampai nisab, artinya bertambah. Apakah sudah wajib disakatkan? Ya tadi baru sudah dijelaskan. Ya, sedangkan belum haul. Loh, tadi depan kata setahun kemudian. Oke, mungkin yang dimaksud adalah belum setahun tapi sudah nyampe nisab. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, Ustaz mohon penjelasan mana yang lebih baik dan utama bagi seorang wanita apabila dalam perjalanan sudah tiba waktu untuk sholat. Dia segera berhenti, minggir dulu ya naik motor. Jangan langsung tiba-tiba berhenti. Dan sholat di masjid atau melanjutkan perjalanannya dan sholat di rumah. Ini khusus untuk wanita. Ya baik, pokoknya sedang berkendaraan, tiba-tiba mendengar azan. Nah, mana yang lebih diutamakan, sholat di masjid atau di rumah? Perjalanan di sini masih dalam kota, bukan luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beberapa hari ini saya lihat banyak spanduk-spanduk dari sebuah organisasi yang emang umat Islam juga gitu. Di spanduk itu ada tertulis doa lintas agama, lintas iman maksudnya, doa lintas iman. Walaupun saya belum tahu seperti apa detailnya, cuma mungkin kelihatannya gambarannya ada sebuah pertemuan yang melibatkan banyak orang, banyak kepercayaan ataupun agama, dan akhirnya di awal ataupun di akhir pertemuan tersebut dilakukan sebuah ritual doa. Gitu. Bagaimana adabnya yang seperti Rasulullah tuntun? Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Saya ingin memulai dari yang ketiga ya, pertanyaan ketiga. Doa itu bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak inti
dari peribadatan kita. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, maka proses berdoa harus mengikuti ketentuan Allah dan Rasul. Ketentuan Allah tentang doa sebaiknya adalah tadarru dengan suara yang mengiba, ya. Bukan teriak-teriak, tapi menghibah. Boleh disuarakan, tapi sifatnya bisa dimaknai. Orang bisa ikut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, doa itu harus mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan masalah persyaratan. Makanya sebaik-baik doa adalah dalam kondisi sehabis ibadah, ya. Jadi habis sholat, ya. Karena ada momentum waktu-waktu yang menjadikan doa diijabah. Salah satu doa yang diijabah waktunya adalah dalam sholat, karena sholat sebaik-baik ibadah yang paling Allah suka didekati hambanya. Dan di antara gerakan sholat adalah saat sujud. Nah, karena tadi saudara, doa adalah ibadah harus mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, maka beribadah secara berjamaah dengan orang yang lain agama itu bertentangan dengan kaidah surat Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun itu kan awalnya asbabun nuzulnya Rasulullah minta diajak beribadah bareng-bareng, gitu. Walaupun secara letterlek awalnya satu hari menyembah Tuhan mereka, lalu mereka menyembah Tuhannya Rasulullah, bergantian begitu. Lalu terjadilah lakum dinukum waliyadin. Nah, dari ada keterangan-keterangan seperti ini, maka doa yang digabung dengan orang kafir ini jelas bermasalah. Kenapa? Karena ketika kita ya Allah ampunkan kami itu siapa? Saya. Kalau kita hanya dengan orang Islam, kami adalah orang Islam. Tapi di situ ada orang Buddha, Hindu, maka kami semuanya minta diampuni. Sedangkan kita mendoakan pengampunan buat mereka dilarang. Satu-satunya ayat yang menyebutkan boleh atau Nabi dibolehkan berdoa untuk orang kafir adalah Nabi Ibrahim dalam surat Mumtahanah. Dalam surat Mumtahanah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 60, ya. Itu masih ayat-ayat awal saudara, ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ayat keempat saudara, ya. Ayat keempat surat 60. Min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya ada keteladanan. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, Ibrahim yang beriman, kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami kupuri, kami ingkari. Dan kami tetapkan hari ini antaraku dengan antaramu ada permusuhan. Ini kata Allah. Dan kata Allah, abadan. Selama hatta tu'minu billahi wahda, selama ente enggak beriman, ini ada garis namanya furqan. Illa qaula Ibrahim li abi, kecuali memang Allah pernah memberikan izin kepada Ibrahim ketika pernah berdoa kepada bapaknya, la astaghfirunna laka, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Jadi hanya satu-satunya pembolehan, ini pun pengkhususan. Ibrahim pernah diizinkan karena sudah terlanjur bersumpah awalnya. Maka Nabi Ibrahim dibolehkan meminta ampun. Tapi semenjak ayat ini,
Nabi Ibrahim tidak lagi berani mendoakan orang tuanya. Sama Rasulullah SAW sendiri pernah ketika mendapati sahabat menangis tentang ibunya, maka Rasulullah pernah menangis juga. Saya pun dilarang mendoakan ibu saya. Wallahu a'lam bishawab, karena hadis ini menjadi didiskusikan. Orang Syiah mengatakan nggak mungkin. Ya, para pencinta Alawiyin Habai biasanya nggak mungkin ibunya Nabi itu kafir, karena Abu Thalib pun ada yang tidak sepakat. Tapi terlepas dari perbedaan tentang apakah di situ boleh dan tidak, yang jelas Nabi Ibrahim pun begitu, dilarang. Sehingga sahabat itu tenang, karena itu ujian, saudara. Ya. Sama Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Hud, ya, surat 11, itu juga pernah dimarahin Allah gara-gara berdoa minta keselamatan anaknya Kan'an yang kafir. Dalam surat 11, saudara, ya. Itu masih ayat-ayat berapa belasan, ya. Ya. Saya cek dulu sebentar. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dimarahin Allah. Allah mengatakan wala takunu minal jahilin, jangan engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Waduh. Kenapa? Karena Nabi Nuh sebelumnya berdoa, ya Allah, selamatkanlah anakku, karena anakku adalah ahli keluargaku, begitu. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, semenjak hari ini maka anakmu bukan lagi keluargamu yang wajib atau berhak mendapatkan pertolongan Allah, begitu kata Allah. Ya. Maka kalau engkau meminta doa, ya, untuk keselamatannya, maka engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, kalau Nabi Nuh aja dibilang bodoh, maka dengan demikian kesimpulannya, saudara, orang yang melakukan ritual berdoa bersama, di sananya kita terlibat mendoakan orang kafir, itu adalah perilaku si bodoh. Dan jangan ikutin ajaran si bodoh. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya saudara. Ini Anda bisa lihat dari ayat 45. Wa nada Nuhun rabbahu faqal rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Kata Nuh nih kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah anakku karena dia termasuk keluargaku. Sesungguhnya janjimu benar dan engkau adalah sebaik-baik pemberi hukuman. Allah menjawab di ayat 46, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholihin, fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu yang kafir bukan lagi keluargamu, karena dia beramal bukan amal yang sholih, maka jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang tidak ilmunya nyampe kepadamu. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu Nabi Nuh beristighfar. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa ila taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nabi Nuh menangis. Jadi kesimpulannya, ritual doa lintas agama, di mana kita di sana terlibat, ada orang kafir, ya Allah ampunkan kami, lalu ada orang kafirnya mengatakan amin. Ini adalah ritual si bodoh. Dan jangan ikutin ajaran si bodoh, ya. Karena Nabi Nuh sendiri dimarahi gara-gara seperti itu. Nah ini jadi saudara, makanya Nabi Muhammad lakum dinukum waliyadin. Nah ini jawabannya, saudara. Jadi tidak benar. Ya. Anda bisa lihat tadi rujukan surat Hud 11 ayat 46, ya. Juga lihat di surat Mumtahana tentang pembolehan, itu pun di ayat yang keempat, ya. Kemudian pertanyaan pertama, jika uang saya 20 juta tahun depan sudah sampai nisab, apakah perlu diwajibkan zakat? Tidak wajib zakat kecuali sampai 1 haul. Maka haulnya adalah dari pertama uang itu mencapai nisab, katakanlah belum nyampe 1 tahun, pada bulan ke-5 Allah berikan Anda rezeki 20 juta, kemudian ada masukan lagi menjadi katakanlah 80 atau 50 juta, maka mulai hitung dari bulan ke-10 untuk ditetapkan zakatnya. Tetapi alangkah baiknya memang kembali kepada kaidah umum, jika Anda bersedekah setelah sampai itu pun itu lebih baik, ya.
Lebih baik saudara, karena bagaimanapun fungsi sedekah, fungsi berinfak itu an-numu, menumbuhkan keberkahan, manfaat, minimal bisa menjaga kita dari amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih baik? Berhenti saat waktu salat tiba dalam perjalanan atau menyelesaikannya sampai tiba di rumah? Jawaban pertama saudara, khusus untuk wanita, sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Maka tetap yang terbaik adalah jika Anda masih waktu keburu bisa masuk di rumah, maka sholat di rumah baik. Yang kedua, karena Rasulullah juga mengatakan bahwa sholat yang paling utama adalah awal-awal waktu, maka jika Anda merasa perjalanan Anda memungkinkan Anda jatuh pada amalan yang menjadikan Anda masuk dimakruhkan, ketinggalan waktu, maka lebih baik ya Anda berhenti. Jadi pilihannya adalah pilihan alternatif. Jika jaraknya sudah dekat, pulang saja. Tapi kalau masih jauh, ya nanti nggak keburu, ya mendingan Anda berhenti. Itu pilihannya seperti itu. Dan dua-duanya pilihan menjadi baik sesuai dengan kondisinya. Kalau rumahnya sudah dekat, yang terbaik adalah sampai di rumah. Karena kalau di rumah kan bisa istirahat sebentar, ya. Tapi kalau masih jauh, yang terbaik adalah di jalan. Jika memungkinkan Anda bisa berhenti sebentar untuk beristirahat dan sholat. Jadi dua-duanya bisa lebih baik sesuai dengan kondisi yang melekat pada Anda. Ya. Nah, itu jawabannya. Silakan jika ada yang mau ditambahkan. Ustaz, apa hukumnya kita memberi di jalanan itu? Jadi tadi saya di jalan tuh waktu lagi di mobil, itu pemerintah tuh secara resmi menulis bahwa jangan memberi, mungkin buat pengemis gitulah Pak, jangan memberi atau membeli di jalan. Artinya kan nggak boleh memberikan, sekarang banyak tuh di jalan. Tapi pada saat yang sama saya waktu itu membaca Quran, dan saya ayat keberapa suratnya lupa, Al-Baqarah, bahwa Allah suka dengan kalau harta kita itu diberikan kepada kerabat kita, kemudian fakir miskin, anak yatim, dan pengemis, salah satunya pengemis. Nah, nggak ada Pak Ustaz. Kalau saya tidak salah ada pengemisnya di situ, ada terjemahan pengemisnya. Nah itu bagaimana? Yang akhwat masih ada? Cukup? Ya sudah. Alhamdulillah. Silakan. Jadi ayatnya begini. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa firqab. Tapi kayaknya enggak ada kalimat firqab ya. Coba Anda lihat di ayat 213-an atau coba ya, silakan Anda lihat, cek saudara. Al-Baqarah. Oh 215 surat 2. Jadi enggak ada di sini, enggak ada peminta-minta saudara. Wal masakin wabnis sabil. Nah, ya. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkah. Katakanlah, apa yang kalian nafkahkan adalah yang terbaik untuk orang tua, kerabat, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu bukan peminta-minta. Orang yang ada di dalam perjalanan, ya. Bukan kitanya jadi perjalanan. Orang itu misalkan lagi melakukan safar dari, katakanlah dari Sumatera mau ke Jawa Timur, mau belajar, tiba-tiba tersesat di Jakarta. Pak, saya ibnu sabil nih Pak, mau ngaji, saya kekurangan uang. Nah itu ibnu sabil ya. Itu sana tidak ada peminta-minta ya. Cuman memang di ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta-harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta
dan orang-orang yang tidak orang yang segan minta, mahrum. 177. Nah, kita bandingkan ya, 215 dengan 177. Nah, kalau 177, saudara, ini tentang albir, kebaikan. Ya. Memang di sini ada wasailin, peminta-minta, betul. Di dalam istilah peminta-minta di sini, wasailina adalah yang disebutkan oleh Rasulullah. Orang yang minta memang karena nggak punya. Ya. Karena ada hadis lain mengatakan orang yang memiliki harta, memiliki kecukupan minta-minta, maka mukanya hilang di akhirat, dipermalukan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, sekarang di jalanan ini benar-benar orang yang minta-minta memang atau bisnis minta-minta? Itu masalahnya. Makanya sih, saudara, karena kita hidup di alam yang serba sekarang rekayasa, modifikasi ya. Kalau teroris ada provokatornya. Kalau pengemis ada event organizer-nya. Jadi ada event organizer, saudara ya. Yang memang kerjanya adalah untuk jadi pengemis. Jadi organizer-nya sih kaya, saudara. Bahkan memang di drop. Dan itu bukan rahasia umum. Bahkan naudzubillah min dzalik, masjid itu juga dijadikan sasaran untuk dijual untuk minta-minta. Kejadiannya adalah pernah diekspos di sebuah TV swasta di daerah sebelum Depok Pabuaran itu. Saya dari tahun 2000 pertama saya pindah ke sana, itu masjid nggak jadi. Rupanya itu dari tahunnya udah lama banget. Pas tahun 2000 berapa? 8, 9 itu diekspos di TV dan memang itu masjidnya. Jadi orang bilang saya dapat dari masjid ini, padahal masjid itu nggak jadi. Tapi sekarang alhamdulillah 2012 ini sudah mulai kelihatan. Gitu. Jadi Anda bayangkan masjid saja dijual. Apalagi yang sekarang kan datang dari yayasan ini yang nggak jelas. Nah, menghindarkan hal seperti itu, ya, maka memang sebaik-baiknya tadi gunakanlah ayat 215 tadi, yang dekat, jangan yang jauh, yang nggak kita paham. Karena kalau kita nggak paham, justru kita menyuburkan kesalahan, dorong dia untuk selalu salah. Jangan salah dong itu. Pengemis-pengemis yang ramai di bulan puasa, Ramadan itu. Kakak ipar saya sampai kaget, saudara. Di lebaran tahun kemarin, ya. Bukan tahun ini ya, tahun kemarin. Dia nemuin pengemis bawa kertas, bawa karung ini. Kayak kardus, tapi karung. Dipikirnya itu isinya apa? Nggak tahu duit recehan. So, gila kayaan dia sama gua gitu kan. Nggak jadi mau beli nggak jadi. Bilang, astagfirullah itu orang. Jadi rupanya mereka, iya, dikirain beras, saudara. Jadi ratusan, ya ribuan, semuanya seribu itu kan orang ngasih gitu. Dikumpulin, rupanya itu harga dalam satu Ramadan itu. Makanya mereka, subhanallah, sekarang itu macam-macam. Ya. Makanya yang baik, sebaik-baik nafkah, infak, sedekah, zakat itu pada orang yang Anda pahami. Lingkungan terdekat itu paling penting. Apalagi sekarang dalam dunia yang sudah banyak tadi koruptor aja ada inisiatornya ya, tadi ada inisiator, ada betul. Makanya sih kalau saya pribadi berikhtiar, kalau memang tiba-tiba digerakkan oleh Allah, ada kasihan, saya kasih. Karena ada betul lihat ini mah. Kadang lihat anak-anak gitu, tapi di sana ibunya lagi nongkrong, lagi ngerokok gitu. Astagfirullah, itu mah ini dah. Jadi sama, hari ini banyak sekali anak-anak korban laki-laki tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan ibu-ibu yang tidak beriman. Ya. Karena ibu-ibu yang tidak beriman mensikapi ketidaktanggung-jawaban suami dengan kemaksiatan. Itu tadi anaknya makanya tadi lahirlah anak-anak yang jahat. Jadi kalau sekarang anak di rumah ditekan sama ibunya, sama bapaknya, stres. Di luar stres dengan lingkungan, maka larilah ke jalanan. Sekolah bukan bawa buku, bawa celurit sekarang. Iya, jadi begitu. Makanya tadi, solusi awal itu dari rumah, saudara. Ya, dari rumah. Tidak ada lagi itu. Ya, jadi begitu, saudara. Jadi yang jadi masalah itu adalah tadi, wasailin, yang disebut peminta-minta itu, makanya sebaik-baik peminta itu adalah yang disebutkan oleh Allah.
lil fuqara'il ladzina ukhsiru fil ardi. Orang-orang fakir itu sebenarnya kalau kata Allah adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi dia nggak mau bercerita karena dia bukan terjebak, karena dia memang aktivitasnya dalam kehidupan beragama. Contoh marbot misalkan, kegiatannya berapa sih penghasilannya? Kalau Anda ngasih mereka, mendingan ngasih ke dia, itu jelas. Memberikan minimal ya, yang nggak ada lah orang kaya jadi marbot kan jarang tuh ya. Pasti pengusaha, kalau dia pasti pengusaha begitu. Nah, jadi begitu saudara. Jadi ini harus paham. Jadi ini memang ayat ini perlu penjelasan, dan untuk menjelaskannya memang tidak dilihat dari satu teks. Itulah pentingnya pengkayaan. Ya. 8 juta itu kan jadi pengemis 8 juta ya luar biasa memang. Iya kan. Itu kan apa tadi? Itu inisiatornya mungkin 8 juta ya, atau event organizer-nya. Karena penghasilan sehari bisa 50.000, 100.000. Nah, asumsi 100.000 sehari saja saudara. Itu kali 30 hari sudah 3 juta. Tapi kalau bulan Ramadan itu bisa di atas 200-300.000. Anda bayang 300.000 kali 30 udah 9 juta. Potong makan nggak habis, mereka makannya kan banal tekan, bisa jadi 88 jutaan, ya kan? Itu iya. Iya. Nah, ini ujian saudara ya, ujian iman ya. Baik saudara ya, waktu juga membatasi kita. Mari kita akhiri kebersamaan kajian kita dengan sama-sama munajat menampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Beri kami ya Allah kekuatan dan kemampuan memahami petunjuk-Mu. Beri kami kemampuan dan kelapangan ya Allah di dalam mengikuti segala aturan-Mu. Beri kami ya Allah kesabaran dan ketabahan jika beriman dan taat kepadamu menjadi sebab timbulnya ujian-ujian lain yang terkadang membuat hati kami menjadi lelah. Ampunkan kami ya Allah dengan Engkau mudahkan bagi kami memahami keyakinan itu, tumbuhkan untuk kami ya Allah sehingga kami mampu bertahan di dalam kebaikan. Beri kami ya Allah kekuatan di dalam menjalankan segala perintah-Mu. Beri kami ya Allah kesabaran di dalam menghadapi tantangan dan ujian-Mu. Beri kami pula ya Allah kekuatan dalam meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mampu membaikkan diri-diri kami, agar saat tiba kami harus mempertanggungjawabkan segala apa yang Kau pernah karuniakan pada kami. Kami termasuk orang-orang yang mampu diselamatkan ya Allah dengan kasih sayang-Mu, dengan karunia-Mu, dengan hidayah-Mu. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami juga orang yang mampu menjadi kebaikan bagi orang-orang sekeliling kami, terkhusus bagi orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban dengan kami ya Allah. Jadikanlah keberadaan kami ya Allah kebaikan yang memancarkan darinya manfaat bagi sesamanya. Karena sesungguhnya Rasul Muhammad SAW pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Oleh karena itu, wahai Allah yang maha pemberi, maha penetap kebaikan, tetapkan untuk kami Allah kebaikan-kebaikan-Mu, ilmu-ilmu-Mu ya Allah, ilmu-ilmu yang tidak hanya memberikan manfaat buat kami, buat diri ini ya Allah, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat atas kehadirannya. Diingatkan lagi hari Minggu, besok Ahad jam 1 siang bersama Bu Daning Room Mauris di Komplek Pas Pampres. Terbuka untuk umum, silakan hadir.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.